Sekarang kita akan membahas kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai dengan 1965. Mengapa diterapkan demokrasi terpimpin di Indonesia? Adapun latar belakang demokrasi terpimpin yaitu ketidakstabilan kehidupan politik pada masa demokrasi liberal, kegagalan Dewan Konstituante dalam membuat undang-undang yang baru, serta Presiden Soekarno merasa demokrasi liberal tidak cocok untuk diterapkan. Dengan tujuan yaitu untuk menstabilkan kehidupan politik Indonesia. Untuk merealisasikannya, pada awal Juli 1959, Presiden Soekarno melakukan pertemuan dengan Ketua DPR, para menteri, pimpinan TNI, anggota Dewan Nasional, dan para tokoh penting lainnya untuk mendiskusikan langkah apa yang harus diambil untuk bangsa Indonesia. Hasil dari pertemuan tersebut, mereka sepakat untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Pertemuan dilanjutkan dengan pidato singkat Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, sekaligus dengan mengeluarkan dekret presiden yang berisikan 3 ketentuan pokok, yaitu pembubaran Dewan Konstituante, diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 45 sehingga Undang-Undang Dasar sementara 1950 tidak berlaku lagi, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan Dewan Pertimbangan Agung sementara. Dikeluarkannya dekret presiden ini menjadi tanda berakhirnya masa demokrasi liberal dan mulai diberlakukannya demokrasi terpimpin. Bagaimana kehidupan politik bangsa Indonesia setelah diterapkannya demokrasi terpimpin? Kehidupan politik pada masa itu tidak lepas dari pelaksanaan demokrasi yang terpusat pada kepemimpinan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno seolah menjadi aktor tunggal dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Sekarang kita bahas ya bagaimana kekuatan kebijakan serta penyimpangan-penyimpangan politik yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Pada HUT RI tahun 1959, Presiden Soekarno berpidato dengan judul penemuan kembali revolusi kita. Dalam pidatonya, Presiden Soekarno menyerukan tentang semangat revolusi keadilan sosial serta penyusunan ulang lembaga dan organisasi negara demi revolusi yang berkesinambungan. Pidato ini kemudian dikenal sebagai manifesto politik atau disingkat dengan Manipol. Manipol mencakup 5 gagasan penting, yaitu 1. Undang-Undang 45, 2. Sosialisme Indonesia, 3. Demokrasi terpimpin, 4. Ekonomi terpimpin, 5. Kepribadian Indonesia. Dengan dikenal istilah Manipol Usdek. Dalam perkembangan Manipol, Usdek menjadi ideologi resmi pada masa demokrasi terpimpin dan dijadikan sebagai garis-garis besar haluan negara. Disebutkan bahwa partai politik tumbuh subur dan saling bersaing di masa itu, sehingga pada masa demokrasi terpimpin pemerintah membatasi peran partai politik dengan cara mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1959 yang berisi partai politik harus menerima dan membela Undang-Undang 1945 dan Pancasila, serta menggunakan cara damai dan demokrasi untuk mewujudkan cita politik, menerima bantuan luar negeri hanya seizin pemerintah, dan memiliki cabang minimal 1/4 wilayah Indonesia, dan Presiden berhak menyelidiki administrasi dan keuangan partai, serta Presiden berhak membubarkan partai. Untuk menegakkan demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno membentuk lembaga negara baru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1959 yang disebut Front Nasional. Front Nasional diketahui oleh Presiden Soekarno sendiri dengan tujuan untuk memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Karena menurut Soekarno, Indonesia masih belum sepenuhnya merdeka. Masih ada wilayah Indonesia yang diduduki oleh Belanda, yaitu wilayah Irian Barat. Pada tanggal 17 Agustus 1961, Presiden Soekarno memperkenalkan ajaran Resotim, yaitu singkatan dari Revolusi Sosialisme Indonesia dan Pimpinan Nasional. Tujuan pembentukan Resotim adalah
untuk memperkuat kedudukan Presiden Soekarno, sedangkan inti ajaran Resopim adalah seluruh unsur kehidupan berbangsa dan bernegara harus dicapai, yang disebut Panglima Besar Revolusi yaitu Presiden Soekarno. Selanjutnya, Presiden Soekarno mengeluarkan gagasan Nasakom yang merupakan kepanjangan dari Nasional, Agama, dan Komunis. Nasakom yang dicetuskan Presiden Soekarno dimanfaatkan oleh Partai Komunis Indonesia untuk semakin menguatkan keberadaannya dalam ranah politik di Indonesia. PKI berhasil meyakinkan Presiden Soekarno bahwa PKI merupakan partai pendukung utama kebijakan pemerintah. Mengetahui hal ini, TNI Angkatan Darat tidak tinggal diam. TNI Angkatan Darat memerintahkan pasukan untuk menangkap DN Aidit, ketua PKI. Perseteruan pun terjadi antara TNI Angkatan Darat, tokoh-tokoh politik, dan Presiden Soekarno. Namun perseteruan segera diakhiri mengingat Indonesia saat itu sedang fokus menghadapi konfrontasi dengan Malaysia. Kehidupan politik pada masa demokrasi terpimpin ini banyak sekali yang kebijakan atau sikap pemerintah yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penyimpangan-penyimpangan lainnya seperti pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor 3 tahun 1963. Selain itu, presiden membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat, sementara berdasarkan penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959, Soekarno mengangkat anggota MPRS. Padahal seharusnya pengangkatan anggota MPRS dilakukan melalui pemilu. Selain itu, anggota MPRS justru tunduk kepada Presiden, di mana seharusnya menurut Undang-Undang Dasar 45, kedudukan Presiden berada di bawah MPR. Presiden juga membentuk Dewan Pertimbangan Agung, sementara berdasarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959, DPAS yang dibentuk oleh Soekarno ini diketahui oleh dirinya sendiri, di mana seharusnya seorang presiden tidak dapat membubarkan dan membentuk DPR. Sangat disayangkan ya penerapan demokrasi terpimpin yang pada awalnya bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, justru malah menjadi perwujudan dari kehendak presiden yang ingin menjadi paling berkuasa di Indonesia.